Puluhan mobil taksi yang terparkir di garasi di kawasan Cimahi, Jawa Barat terbakar. Takut digebuki warga, pencuri sepeda motor di Surabaya menceburkan diri ke sungai. Kebakaran di Rumah Sakit Konstanta Romania menewaskan 9 pasien. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam MyNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini selain 3 berita utama tadi. Kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya, di antaranya informasi dari dunia olahraga seputar PON di Papua. Bersama saya Gede Satria, inilah MyNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, puluhan mobil taksi yang terparkir di garasi di kawasan Cimahi, Jawa Barat terbakar. Seorang karyawan dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Kebakaran menghanguskan puluhan mobil taksi di Jalan Gunung Batu, Kota Cimahi, Jawa Barat. Mobil yang masih terisi bahan bakar membuat api cepat membesar. Petugas kebakaran berusaha memadamkan api di salah satu garasi mobil taksi di kawasan Cimahi ini. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas menurunkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Tercatat ada 31 unit mobil taksi yang terbakar dalam peristiwa ini dan 23 unit mobil dapat terselamatkan. Seorang karyawan harus dibawa ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Nafas ya, korban ini memang berada di mes, orang yang pertama melihat, lalu orang yang pertama melakukan upaya pemadaman. Mungkin karena terlalu banyak beraktivitas di dalam sehingga menghirup asap, sehingga beliau ini kehabisan nafas, tapi tidak sampai kolap. Jadi kondisinya masih aman. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki aparat kepolisian dari Polres Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk di Cempaka Putih, Jakarta Pusat hangus terbakar. Akses gang yang sempit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api dengan cepat membakar bangunan rumah beserta isinya di Jalan Cempaka 3, Gang Haji Munasir, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Warga sekitar khawatir api merambat ke rumah mereka karena lokasi rumah yang terbakar berada di pemukiman padat. Petugas yang diterjunkan ke lokasi sempat kesulitan ke lokasi kebakaran karena akses jalan yang sempit tak bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di lantai 2 yang kemudian membakar sejumlah barang dan plafon. Beruntung kondisi bangunan yang permanen membuat api tidak merambat ke bangunan lain. Untuk yang terbakar ada 2 rumah, kebetulan rumah tersebut adalah rumah permanen, jadi alhamdulillah tidak terjadi perambatan. Tetapi juga ada masyarakat yang memiliki penyayang kucing. Nah, itu juga salah satu bentuk untuk pelayanan kita kepada masyarakat, kita bantu juga. Jadi mereka penyayang kucing, ada beberapa kucing yang masih belum mereka ketemukan. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Deli Serdang mengamuk dan membakar mesin judi ketangkasan tembak ikan. Mereka kesal karena judi mulai marak di wilayah mereka. Lokasi judi ketangkasan tembak ikan di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diobrak-abrik warga. Judi ketangkasan sudah berlangsung beberapa bulan ini. Dan sudah sangat meresahkan warga. Meski sempat terjadi negosiasi antara warga dan pihak kepolisian, namun sejumlah ibu-ibu menolak dan meminta seluruh mesin judi ketangkasan untuk dibakar. Warga mengancam akan terus melakukan sweeping jika pihak kepolisian tidak bisa menertibkannya. Sebab sejak adanya lokasi perjudian, perekonomian warga semakin terpuruk.
apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Takut dihakimi massa karena kepergok mencuri sepeda motor, seorang pria memilih menceburkan diri ke sungai di Jalan Kedung Cowek, Surabaya pada Sabtu siang. Agar tidak tenggelam, pelaku berpegangan pada akar enceng gondok. Di jalur akses Suramadu, Monggo merapat. Ini Warga mengepung sungai yang berada di kawasan Jalan Kedung Cowek, Surabaya untuk mencegah seorang pria yang mencebur ke sungai agar tidak kabur. Pria bernama Haris ini ternyata berusaha kabur setelah kepergok warga dan pemilik sepeda motor saat mencuri sepeda motor. Haris takut diamuk massa sehingga memilih mencebur ke sungai dan berdiam diri di dalamnya. Agar tidak tenggelam, Haris berpegangan pada akar eceng gondok. Haris selamat dari amukan massa setelah dievakuasi polisi dan diamankan di Polsek Tambak Sari. Pelaku memang diketahui oleh banyak masyarakat, termasuk korban yang sempat menendang. Ya, salah satu tersangka membawa sepeda motor lari, kemudian satunya sampai jatuh, kemudian menyeburkan diri ke kali. Polisi menyita motor yang dipakai Haris dan rekannya saat beraksi. Sementara itu rekan Haris yang identitasnya sudah diketahui sedang dikejar oleh polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara mengamankan pelaku pembunuhan anak pemilik toko besi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti besi yang digunakan untuk menganiaya korban. Satuan Reskrim Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara mengamankan pelaku penganiayaan terhadap korban Stephen, warga Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pelaku pembunuhan sadis tersebut diketahui bernama Ali Ketat, yang tiap harinya tidur di emperan toko-toko di Pematang Siantar. Pelaku kabur usai menganiaya korban dengan sebuah besi. Diduga motif pelaku kesal karena pernah diusir dan ditendang korban dari emperan belakang rumah yang sekaligus dijadikan tempat usaha keluarga korban. Kita melakukan penangkapan atas nama Ali yang bersangkutan, kita kenakan pasal penganiayaan terhadap orang sehingga mengakibatkan kematian. Ini beberapa barang bukti yang kita amankan, yaitu sebuah tongkat besi dan pisau serta gunting dan cutter, dan ada beberapa uang, sejumlah uang 6.730.000. Dari tangan pelaku, polisi menyita besi yang digunakan untuk membunuh korban dan uang jutaan rupiah. Sebelumnya, aksi penganiayaan secara membabi buta pelaku terhadap anak pemilik toko besi terekam kamera pengawas. Pelaku memukul korban dengan besi berkali-kali hingga korban tewas bersimbah darah. Peristiwa ini dilaporkan oleh warga yang saat itu menemukan korban. Hingga kini, polisi terus mendalami dugaan gangguan kejiwaan terhadap pelaku. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Polisi membekuk pria pembunuh tokoh adat di Lampung bergelar Ngediko Kepalo Ratu di rumahnya di wilayah Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Diduga lantaran sakit hati, korban dianiaya hingga tewas dengan 37 tikaman di tubuhnya saat dalam perjalanan menjemput cucunya. Hasanusi bin Nusi, warga Terbanggi Besar, dibekuk tim gabungan Polres Lampung Tengah dan Polda Lampung di rumahnya saat sedang tidur. Pria 54 tahun ini merupakan pembunuh seorang tokoh adat bergelar Ngediko Kepalo Ratu pada Rabu 29 September lalu. Dalam proses penangkapan, pelaku mengakui perbuatannya lantaran sakit hati kepada Abdullah Jauhari. Dari rumah pelaku, petugas menyita sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban. Tersangka sendiri melakukan hanya sendirian, kejadian sekitar jam 6 pagi, berlangsung 15 menit. 15 menit ya? TKP di Terbanggi Besar, Kalimusuh. Motif masih kami dalami. Yang jelas ada persinggungan atau urusan pribadi.
Sebelumnya jasad Jauhari dibawa ke Rumah Sakit Yukum Medical Center setelah ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Korban ditemukan seorang warga yang sedang melintas. Menurut keluarga, saat itu korban dalam perjalanan ke rumah cucunya dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar ke sekolah. Curiga terlibat prostitusi, orang tua menggerebek anaknya di sebuah kos-kosan di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, ternyata sang anak tengah asik berkumpul kebo maksudnya dengan pasangannya. Orang tua di Makassar menggerebek anaknya sendiri saat tengah asyik kumpul kebo dengan pasangannya di sebuah kos-kosan. Di dalam kamar tersebut, orang tua mendapati 2 anak perempuannya tengah asyik membadu kasih dengan 2 teman wanita dan 1 teman laki-lakinya. Penggerebekan itu dilakukan setelah orang tua cemas 2 anak perempuannya berinisial AY dan ST terlibat kasus prostitusi online dan kabur dari rumah selama 1 bulan lebih. Untuk bertahan hidup, mereka menjual telepon genggam miliknya dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar kos dan makan sehari-hari. Petugas akhirnya membawa kelima anak tersebut ke Mapolsek Rapocini untuk diperiksa lebih lanjut. Anggota mengamankan 5 orang remaja di kos biru di Jalan Pelita. Jadi mereka itu diamankan terkait dengan adanya laporan orang tua. Jadi laporan orang tuanya melaporkan bahwa anaknya itu meninggalkan rumah. Kemudian dia mengindikasi bahwa anaknya itu terlibat ke dalam suatu jaringan prostitusi online. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan indikasi adanya prostitusi yang dikhawatirkan oleh orang tua sang anak. Namun Polsek Rapocini terus mendalami kasus ini guna menemukan fakta-fakta lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tukang ojek tega mencabuli anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Saketi, Pandeglang, Banten. 2 pelaku berhasil ditangkap, 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Inilah 2 dari 3 pelaku pencabulan anak di bawah umur yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan ditangkap di kediamannya setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari orang tua korban. Sementara 1 pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Kejadian bermula saat pelaku usai menjemput korban pulang dari sekolah. Korban diajak ke sebuah kebun untuk mengajari korban mengendarai sepeda motor. Saat korban belajar sepeda motor, pelaku merasa terpancing hingga akhirnya meminta korban untuk tidur bersama dengan diiming-imingi uang Rp20.000. Cuma dia minta uang doang. Cuma minta uang doang. Buat uang, ngasih uang. Ya, sambil belajar motor ya. Oh, sambil belajar motor. Dikasih uang berapa? Berapa? 20.000. Kita mendapatkan keterangan dari orang tua korban bahwa anak tersebut merasa sakit atau perih saat buang air kecil. Dari situ orang tua korban curiga terhadap anak tersebut sehingga menanyakan apa yang terjadi. Di situ anak atau korban ini menyampaikan bahwa dia habis ditiduri oleh 3 orang laki-laki dewasa. Atas perbuatannya, 2 pelaku yang sudah ditangkap dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Takut akan diceraikan istri ketiganya, bandar narkoba di Pontianak berhasil kabur dari lapas kelas 2A Pontianak. Namun persembunyian bandar narkoba ini akhirnya terungkap hingga langsung ditangkap polisi. Pelarian Saleh alias Saleh Kurap, bandar narkoba yang kabur dari lapas kelas 2A Pontianak 1 bulan lalu berakhir. Ia berhasil ditangkap di rumah istri keduanya di kawasan Sungai Kakap Kuburaya, Pontianak. Sebelumnya Saleh berhasil kabur dari lapas dengan menjebol atap lapas Blok A. Setelah keluar, ia berjalan kaki menuju rumah kerabatnya di kawasan Tanjung Raya 2.
Saleh mengaku kabur dari lapas karena takut diceraikan istri ketiganya. Namun selama 1 bulan kabur, Saleh tidak menemukan istri ketiganya. Bapak lari kenapa? Kenapa? Ceritakan aja. Terutama saya menceraikan istri saya. Mau diceraikan? Istri yang keberapa, Pak? Ketiga. Yang ketiga, oh berarti mau diceraikan istri ya? Iya. Jadi istri yang ketiga rumahnya di mana, Pak? Di Ruju. Udah ketemu, Pak? Pelaku yang merupakan residivis narkoba ini sebenarnya akan mendapat keringanan hukuman. Namun karena pelaku kabur, keringanan hukuman pun dicabut. Polisi juga menyelidiki warga binaan lain bernama Urai yang membantu Saleh kabur dari penjara. Nah, kebetulan bertemulah atas nama Urai atau U. Nah, dari situ jadi bahan diskusi dan menjadi curhat dari SK, sehingga Urai pada akhirnya mungkin karena saking lamanya si tersangka ini, DPO ini sebagai penghuni lapas, sehingga Urai mau membantu. Saleh kabur pada tanggal 3 September 2021 lalu. Setelah Saleh berhasil kabur, pengamanan lapas pun diperketat agar tidak ada lagi warga binaan yang kabur. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. ...41 tahanan di Mapolres Gorontalo dievakuasi pasca banjir yang menerjang Kabupaten Gorontalo. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.